Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 15 September 2020, gereja memperingati peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan apakah kita bisa menggambarkan kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang anak sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang masa. Pepatah ini pasti pernah kita dengar. Pepatah yang menggambarkan betapa besarnya kasih sayang ibu yang tanpa batas. Ketika kita mengalami sebuah masalah dan cobaan hidup, orang yang menjadi tempat kita mengeluh adalah ibu. Ibu yang dengan sabar mendengarkan semua keluhan kita dan berusaha menemani kita dan tetap berada di samping kita di saat kita bahagia, sedih maupun susah. Apapun yang terjadi pada anaknya, ibu pasti selalu menerima anaknya, walaupun anaknya mungkin akan memberikan perlakuan yang berbeda. Ibu akan selalu berusaha membahagiakan anaknya, walaupun itu artinya ia harus mengorbankan semua yang ia miliki. Ibu bisa tersenyum di hadapan anaknya, walau hatinya penuh duka. Ibu selalu memberikan kekuatan saat anak yang dicintainya menderita, sekalipun hatinya sendiri hancur. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria yang berduka cita. Mengapa wajib diperingati? Injil hari ini memberitakan bagaimana ramalan Nabi Simeon terhadap Bunda Maria. Simeon mengatakan bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bisa dibayangkan bagaimana hati seorang ibu yang hendak bersukacita akan kelahiran anaknya sendiri harus mendengar berita miris bahwa anak yang akan dikandung justru menimbulkan pembantahan dan menembus jiwanya sendiri. Rasa takut, cemas, dan mengerikan akan begitu meliputi. Itulah juga yang mungkin dirasakan oleh Bunda Maria. Yesus harus mengalami penderitaan, ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, dan memuncak saat penderitaannya disalib demi untuk menebus manusia. Bagaimana hati Bunda Maria menyaksikan semuanya itu? Secara manusiawi, hati Maria pastilah sangat hancur. Melihat buah hatinya dihina, disiksa, dan disalibkan. Saudara-saudari, Bunda Maria tetap setia menemani Yesus hingga sampai di kaki salib, sekalipun hatinya sungguh sedih dan hancur. Maria tetap
tetap memberikan kekuatan kepada Yesus saat ia harus menjalani penderitaan yang sangat berat. Dan Maria menyimpan semua perkara yang tak mudah itu di dalam hatinya. Yesus yang sedang menghadapi ajalnya setelah beberapa saat menderita sepanjang jalan salib, tidak ingin ibunya menanggung duka cita itu sendirian. Maka ia menyerahkan Maria kepada murid-muridnya, dan mereka pun menerima Maria sebagai ibunya. Dalam kebersamaan antara Maria dan para murid, duka cita atas wafat Yesus pelan-pelan berubah menjadi penyerahan total kepada Allah, sekaligus juga pengharapan akan kebangkitannya. Kehadiran Maria yang berduka cita di tengah-tengah para murid yang juga berduka cita tentu memberikan penghiburan dan kekuatan tersendiri bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, Bunda Maria juga telah diserahkan kepada kita untuk menjadi ibu kita. Maukah kita membuka hati kita untuk menerima Bunda Maria dalam rumah kita dan juga dalam keluarga kita? Dalam perjalanan hidup yang terkadang kita hadapi persoalan yang sangat besar, entah persoalan dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, sakit yang dialami, dan lain-lain. Beranikah kita menerima semua hal tersebut, menyimpannya dalam hati kita, serta melihat rencana Tuhan lewat peristiwa yang terjadi? Maukah kita menemani dan memberi kekuatan kepada sesama kita yang menderita, yang menghadapi banyak persoalan, dan yang berduka cita? Yesus dalam penderitaan yang sangat berat pun tetap peduli pada keadaan ibunya dan murid-muridnya. Maka mari kita belajar dari Yesus dan Maria untuk tetap setia menghadapi perkara atau persoalan dalam hidup yang kadang tidak selalu mudah. Menemani dan menguatkan sesama kita di saat-saat sulit, dan tetap percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita.